Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu hadirin para jamaah dari kajian keluarga Arca Kusuma yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita di beberapa pertemuan yang lalu tentang perintah Allah untuk kita menjadi seorang yang pemaaf. Jadilah pemaaf, insyaallah kita akan dimuliakan. Kita akan ditinggikan, kita mendapatkan ampunan, bahkan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Alhamdulillah di pertemuan pertama kita sudah membahas ayat-ayat berkaitan dengan itu, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang mudah memaafkan. Hari ini kita lanjutkan di sesi kedua. Saya akan lebih banyak menyitir bagaimana contoh Rasul ketika beliau adalah orang yang paling pemaaf di antara yang pemaaf. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul hanya memaafkan. Maka Rasul tidak pernah mendendam. Rasul tidak pernah mendoakan buruk, kecuali sebelum dilarang oleh Allah. Rasul pernah mendoakan keburukan, pernah mendoakan kemusnahan. Tapi setelah dilarang oleh Allah, Rasul tidak pernah lagi mendoakan itu. Maka Rasul selalu mendoakan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Inilah dia, Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, di sesi kedua ini sekali lagi saya akan lebih menyitir kepada contoh-contoh Rasul, teladan-teladan Rasul, bagaimana ayat Al-Quran menyebutkan tentang Rasul, bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang keadaan Rasul, karena Rasul adalah orang yang akhlaknya paling mulia, orang yang paling pemaaf, orang yang tidak pernah mendendam. Kenapa bisa terjadi? Karena rahmat Allah telah dicurahkan kepada Rasul. Maka apapun kesalahan orang, Rasul selalu memaafkan. Karena Allah perintahkan, maafkan. Tidak ada kata lain. Memaafkan. Memang pernah Rasulullah tidak memaafkan secara ikhlas. Lisan mengucapkan memaafkan, tapi tetap saja masih mendoakan keburukan. Saat itu adalah saat beliau belum diperintah hijrah menuju ke Madinah. Tapi ketika sudah hijrah ke Madinah, maka Allah melarang Rasulullah mendendam. Rasulullah itu jadi pemaaf. Rasul itu orang yang selalu memaafkan. Maka orang paling mulia di muka bumi, dia adalah Nabi kita, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut sebagai orang yang memiliki akhlak yang paling agung. Orang yang budi pekertinya paling mulia. Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Kita awali dengan sebuah angkat ayat Al-Quran. Surat 3, surat Ali Imran, ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka disebabkan karena rahmat Allah, maka Allah itu betul-betul memberikan kepada Rasulullah rahmatnya. Maka Nabi Muhammad itu lemah lembut, lintalahum, berkasih sayang dan sangat lembut kepada sesama. Terutama kepada sahabat-sahabatnya.
walau kunta faddan, sekiranya kamu itu kasar, ghalidul qalb, hatimu itu keras, lam faddu min haulik, niscaya orang-orang akan lari dari sekelilingmu. Orang-orang tidak akan mencintaimu. Tapi Rasulullah SAW adalah orang yang paling lembut hatinya, orang yang paling memaaf. Karena Allah hanya perintahkan kepada Rasul, satu, memaafkan. Maka perintah ayatnya adalah fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mintakan ampunan untuk mereka. Jadi sudah didoakan, sudah memaafkan, didoakan pula untuk memaafkan. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dalam segala urusan. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka apabila kamu telah berazam, telah menetapkan suatu keputusan, setelah kamu bermusyawarah, maka fatawakkal 'ala Allah. Apapun hasil akhirnya, tawakal 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah. Inilah ayat yang mencerminkan tentang lemah lembutnya Rasul, kasih sayangnya Rasul, pemaafnya Rasul. Bahkan jika ada orang menyakiti, Allah cuma perintahkan, maafkan mereka, mohonkan ampunan untuk mereka. Maka Rosbi sejak turun ayat ini, beliau tidak pernah mendendam. Beliau selalu memaafkan. Dan ini kejadiannya ketika telah hijrah ke Madinah. Tapi sebelum hijrah ke Madinah, Rasul pernah mendoakan buruk. Ya, itu apa? Karena orang-orang Mekah itu terlalu keterlaluan. Sudah sangat keterlaluan. Rasulullah SAW dihina, dicela, dan bahkan hinaan celaan gak ada masalah. Tapi Rasul pernah suatu ketika di depan Ka'bah sedang sholat, beliau diletakkan di atas punggungnya, yakni kotoran unta, lambungnya unta, yang sudah bau busuk, yang sudah disembelih di beberapa hari yang lalu. Diletakkan di punggungnya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW ketika itu mendoakan keburukan. Mendoakan keburukan. Tetapi bukan karena Rasulullah mendendam, tidak. Karena sesungguhnya Rasulullah sudah sangat-sangat berat. Tapi setelah itu tidak pernah lagi Rasulullah mendoakan. Nggak pernah ada Rasul mendoakan buruk. Selalu mendoakan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Saya akan tunjukkan beberapa dalil tentang itu. Pertama, coba kita buka Sahih Muslim 1763. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Mas'ud katanya, pada suatu waktu ketika Rasulullah SAW sholat dekat Ka'bah, Abu Jahil dan kawan-kawannya duduk-duduk pula dekat situ. Baru kemarin orang yang menyembelih unta di sana. Kata Abu Jahil, siapa di antara kalian yang sanggup mengambil perut unta sembelih Bani Fulan itu, lalu letakkan di bahu si Muhammad apabila dia sujud. Orang yang paling jahat di antara mereka pergi mengambil perut unta itu. Lalu ketika Nabi SAW sujud, diletakkannya di bahu beliau, kata Ibnu Mas'ud. Setelah itu mereka tertawa terbahak-bahak dan dorong-mendorong satu sama lain. Aku berdiri saja melihatnya. Kalaulah aku sanggup, tentu kubuangkan perut unta itu dari punggung Rasulullah SAW, Nabi SAW. Terus sujud. Beliau tidak mengangkat kepalanya hingga ada orang lewat. Lalu dia memberitahukannya kepada Fatimah yang ketika itu masih gadis kecil. Fatimah datang, lalu dibuangkannya perut unta itu dari punggung Nabi SAW. Sesudah itu dihampirinya mereka, lalu dimakinya mereka. Setelah Nabi SAW selesai sholat, beliau mengeraskan suaranya, mendoakan kutukan atas mereka. Apabila Nabi SAW mendoa, beliau baca 3 kali, dan apabila beliau meminta 3 kali. Katanya, Allahumma alaika bi Quraisy. Tatkala mereka mendengar suara Nabi mendoa, mereka berhenti tertawa dan takut akan doa beliau. Kemudian Nabi SAW berkata, Allahumma alaika bi Abi Jahil bin Hashim wa Utbah bin Robi'ah wa Syaibah bin Robi'ah
wal Walid bin Uqbah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'id. Ibnu Mas'ud ada menyebutkan yang ketujuh. Tetapi perawi lupa namanya. Maka demi Allah, yang telah mengutus Muhammad SAW dengan yang hak, sesungguhnya aku melihat orang-orang yang nama mereka disebut Nabi itu mati tergeletak dalam perang Badar, kemudian diseret orang ke dalam lubang di Badar itu. Subhanallah. Inilah dia. Rasul pernah mendoakan keburukan sebelum hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena saking beratnya cobaan. Bayangkan, sedang sholat di depan Ka'bah, Rasulullah betapa dihinakan. Rasul dihina nggak ada masalah, tapi ini urusan ibadah. Sedang ibadah kepada Allah. Diletakkan lambung unta yang sudah beberapa hari disembelih, yang baunya sudah busuk, diletakkan di punggungnya Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, ketika aku itu masih kecil, kalau aku bisa mengangkat, aku kuat, aku bisa angkat. Maka Rasulullah ketika itu segera Abdullah bin Mas'ud datang menuju kepada rumahnya Rasulullah, dan di sana ada Fatimah di pelingkatnya. Maka Fatimah kemudian mendatangi Nabi SAW, menyingkirkan lambung unta yang sudah sangat busuk. Abu Jahal, Abu Lahab, dan beberapa orang-orang pembesar Quraisy ketawa terbahak-bahak. Maka Rasulullah setelah menyelesaikan sholat, beliau berdoa dengan suara keras dan didengar oleh orang-orang pembesar Quraisy. Yang pada akhirnya Rasul mendoakan keburukan, dilaknat oleh Rasul. Semoga Allah melaknat kepada mereka. Abu Jahal dan seterusnya disebut 7 orang itu yang disebut oleh Rasul, yang didoakan oleh Rasulullah dilaknat, maka mati di perang Badar. Kalah dalam peperangan Badar dan mati secara terhina di perang Badar. Sejak saat itu Rasulullah tidak pernah mendoakan lagi. Kecuali pernah beliau mendoakan beberapa kaum dari orang yang telah menghinakan Al-Quran. Itu pun Rasulullah ditegur oleh Allah. Maka sejak teguran Rasulullah SAW, teguran Allah kepada Rasul, Rasul tidak boleh lagi mendoakan keburukan, karena urusan keburukan itu urusan Allah. Urusan diazab, urusan diampuni, itu urusan Allah. Maka sejak saat itu Rasul sekali lagi tidak pernah membalas, tidak pernah mendoakan buruk, selalu memaafkan. Maka Rasul adalah orang yang paling mulia, bahkan paling mulia di antara nabi-nabi. Orang yang paling agung akhlaknya, yang paling mulia budi pekertinya, tidak lain, dia adalah Nabi kita, Muhammad Rasulullah SAW. Allah gambarkan itu di surat Al-Qalam, surat 68, ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqil azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang paling agung. Rasul adalah orang yang memiliki akhlak yang paling mulia. La'ala khuluqil azim. Akhlak yang paling agung, budi pekerti yang paling mulia. Siapa yang memuji ini? Allah. Yang menyanjung ini Allah. Karena memang Rasul itu orang yang akhlaknya paling mulia. Kenapa? Rasul tidak pernah lagi mendoakan buruk. Rasul selalu memaafkan. Rasul tidak pernah lagi mendendam. Selalu memaafkan. Kapan Rasul selalu memaafkan? Sejak Allah turunkan surat Ali Imran tadi, 159. Dan ketika Rasul pernah lagi mendoakan keburukan, ditegur lagi oleh Allah, Ali Imran 129. Dan 130, atau bisa dilihat dari 128 dan 129. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada sedikit pun campur tangan hai Muhammad dalam urusan mereka. Au yatuba alaihim. Apakah Allah hendak memberikan kepada mereka taubatnya, diterima taubat atas mereka? Au yu'adzibahum, ataukah Allah hendak menyiksa mereka, mengadab mereka? Fa innahum zalimun. Mereka orang yang zalim. Ayat ini turun berkenaan ketika Rasulullah mendoakan keburukan untuk satu kaum supaya diazab Allah, mendoakan ampunan untuk kaum yang lain atas keburukannya, maka Rasulullah mendoa, dan doa tersebut dinamakan kunut nazilah. Pernah 1 bulan penuh lamanya mendoa Rasulullah untuk kebinasan suatu kaum. Maka turun ayat ini, laisa laka minal amri syai'un.
tidak ada urusan bagimu sedikit pun. Au yatuba alaihim, apakah Allah hendak menerima taubat mereka? Au yu'adzibahum, apakah Allah hendak menyiksa mereka? Fa innahum dzalimun, mereka adalah orang-orang yang zalim. Di ayat 129-nya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Kerajaan Allah, kekuasaan Allah, semua milik Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni kesalahan dan dosa siapa yang Allah kehendaki. Allah akan menyiksa, mengadab siapa yang Allah kehendaki. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu adalah sungguh orang benar-benar pengampun dan penyayang. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW tidak lagi mendoakan keburukan untuk orang-orang yang saat itu berbuat buruk kepada Rasul, berbuat jahat kepada Rasul. Apapun keburukannya, apapun kejahatannya, Rasul SAW selalu memaafkan. Itulah kenapa Rasul dikatakan akhlaknya paling mulia. Kenapa Rasulullah diperintahkan? Karena begitu. Karena sekali lagi, diperintah oleh Allah. Ketika musuh terus bahkan menghina, mencela Rasul, tetap dimaafkan. Dan Rasul telah diperintahkan terus berdakwah dalam kebaikan. Kita buka surat 41, surat Fussilat. Surat Fussilat. Yakni ayatnya ayat yang ke-30 dari ayat yang ke-33. 34 dan 35. Surat Fussilat, surat 41 dari ayat 33 sampai 35. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang-orang yang menyeru kepada Allah, yang berbuat kebaikan, beriman dan beramal saleh. Wa qala innani minal muhsinin. Dan orang-orang yang berkata, aku termasuk orang-orang muslim, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang berserah diri, yang patuh kepada Allah. Maka dikatakan di ayat yang ke-34-nya, wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Tidaklah sama antara keburukan dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang lebih baik. Idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka nanti orang-orang yang tadinya di antara mereka ada permusuhan, ada pertikaian, nanti akan menjadi orang yang paling setia, orang yang teman yang paling akrab. Kalau dimaafkan, disitulah Rasulullah SAW senantiasa apa? Tidak pernah lagi mendendam, tidak pernah lagi mendoakan kebinasaan. Kapan Rasulullah pernah mendoakan kebinasaan tadi? Tadi pernah ketika mendoakan kebinasaan suatu kaum dan memberikan kepada supaya mengampuni pula kaum yang lain. Sebelum Allah turunkan surat Ali Imran tadi, 128 dan 129. Maka Rasul adalah orang yang paling sabar, orang yang paling baik akhlaknya. Allah katakan di ayat yang ke-35-nya, wa ma yulaqaha, tidak ada yang memiliki sifat-sifat yang baik itu illalladzina sabaru, kecuali hanya orang-orang yang memiliki kesabaran. Maka dia akan selalu memaafkan. Selalu memaafkan. Wa ma yulaqaha illa dzu haddin adzim. Dan tidaklah Allah memberikan kepada orang-orang yang mendapatkan, memiliki sifat yang paling mulia, kecuali orang itu kelak mendapatkan adzil hadim, hadzil azim, keuntungan, keberuntungan, kemuliaan yang sangat besar. Jadi sifat baik, yakni sifat memaafkan, Allah katakan akan mendapat keberuntungan yang sangat besar. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mampu memaafkan. Orang-orang yang sabar. Rasulullah ini mendoakan, sekali lagi, Rasul tidak pernah mendoakan keburukan terus-menerus. Rasul pernah mendoakan hanya selama 1 bulan lebih kurang. Coba kita lihat hadisnya. Bulughul Maram 325.
Bulughul Maram 325. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas, bahwasannya Nabi pernah melakukan kunut selama sebulan setelah ruku. Beliau mendoakan kebinasaan sebagian bangsa Arab, kemudian beliau meninggalkannya. Kapan Rasulullah meninggalkannya? Karena turun tadi, yakni surat Ali Imran 128-129. Nggak ada campur tanganmu ya Muhammad. Mendoakan keburukan, kebinasaan, mau binasa atau tidak urusan Allah. Mau mendoakan supaya dapat ampunan, diampuni atau tidak urusan Allah. Sudah, biarkan mereka urusannya Allah. Maka Rasul sejak saat itu tidak pernah lagi mendoakan keburukan. Rasul selalu menjadi orang yang pemaaf. Karena Allah turunkan tadi berikutnya, yakni surat yang pertama kita baca. Ali Imran ayat 159. Selalu Rasulullah memaafkan, memaafkan, memaafkan. Tidak pernah mendendam. Adapun ketika peperangan, itu diperintah oleh Allah perang. Mempertahankan agama, mempertahankan akidah. Bukan mempertahankan nama dan harga diri. Bukan. Perangnya Rasul adalah menegakkan kalimat Allah yang paling tinggi. Menegakkan kalimat Allah setinggi-tingginya. Bukan membawa kehormatan diri. Bukan. Rasul tidak pernah membela kehormatan diri. Beliau dihina, beliau diapapun. Insya Allah beliau selalu menerima itu semua, bahkan memaafkan. Tapi beliau berperang karena menegakkan kalimat yang paling mulia, kalimat yang paling agung. Maka Rasulullah SAW sejak saat itu, saudara sekalian, betul-betul beliau orang yang paling mulia akhlaknya. Beliau selalu memaafkan. Kita akan buktikan, betulkah Rasulullah setelah itu tidak pernah lagi mendoakan keburukan, selalu memaafkan? Betul. Pernah suatu ketika di saat Rasulullah dihina terus, diserang terus selama belum diperintah perang. Rasulullah SAW diminta sahabat untuk apa? Mendoakan keburukan. Jawaban Rasul sederhana. Aku diutus oleh Allah tidak untuk menjadi tukang kutuk. Demikian jawaban Rasul. Coba lihat. Hadis nomor Sahih Muslim 2228. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mendoalah kepada Allah Ta'ala supaya Allah menurunkan bencana kepada orang yang musyrik." Jawab beliau, "Aku diutus Allah Ta'ala tidak untuk menjadi tukang kutuk, tetapi untuk menjadi rahmat." Subhanallah. Padahal orang-orang musyrik saat itu sudah menyakiti Rasul, mendolimi Rasul, sampai mengusir Rasul dari Mekah. Tapi Rasul tidak mendoakan keburukan sedikit pun. Ini dia, ketika seorang laki-laki minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ad'u 'alal musyrikin." Berdoalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah supaya Allah membinasakan orang-orang musyrik. Supaya orang musyrik itu diazab, dibinasakan, diturunkan bencana yang berat. Rasul menjawab cuma apa? Qala, beliau menjawab, "Inni lam ab'as laqana." Aku diutus bukan untuk menjadi la'anan. Tukang laknat, tukang kutuk, bukan. Wa innama bu'aitu rahmah. Aku diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat. Gak suka mengutuk. Maka saudara kalian, orang pemarah, orang yang tidak memaafkan, pasti mulutnya jelek. Nanti menghina, nanti mencela, nanti mengutuk, melaknat. Maka orang-orang yang seperti itu, mulutnya kotor, jangan harap bisa memberikan syafaat. Terhalang dari syafaat dan dari memberikan syafaat. Berarti baca hadis yang sebelumnya, 27-nya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang suka mengutuk tidak dapat memberi syafaat dan memberi kesaksian pada hari kiamat. Subhanallah. Mari saudara sekalian, kita jaga. Mulut kotor, berarti tandanya tidak menjadi pemaaf. Pemaaf, mulutnya nggak pernah kotor kata-katanya. Nggak suka mencela, nggak melaknat, nggak menghina, nggak menghibah. Sudah, kata-kata yang baik. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda dalam hadis ini, "Innal la'anin
La yakununa syufa'a. Tidak akan bisa memberikan syafaat. Siapa itu? Orang-orang yang tukang melaknat. Wala syuhada yaumal qiyamah. Tidak akan diterima persaksiannya pada hari kiamat. Nggak bisa memberikan persaksian pada hari kiamat. Karena mulutnya yang kotor, mulutnya yang dikunci, anggota tubuhnya nanti yang bersaksi. Tanda orang itu akan dihisap dengan sangat berat. Maka wahai orang mukmin, jangan suka mencela orang. Jangan suka melaknat orang. Jangan menghina orang. Jangan berkata-kata kotor. Jangan suka menghardik. Jaga lisan. Insya Allah itulah cermin orang yang suka memaafkan. Mulutnya dijaga, gak mau berkata sesuatu yang tidak baik. Karena apa? Karena orang yang tidak memaafkan, kata-katanya pasti akan menjadi kotor. Sedangkan Allah sangat benci dengan orang yang kata-katanya kotor. Maka orang beriman gak mungkin berkata-kata kotor. Lisannya dijaga, karena dia bisa memaafkan. Orang yang memaafkan itu lisannya selalu terjaga. Lihat kata Rasulullah, ke Bulughul Maram, nomor hadis 1549. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut riwayat At-Tirmizi, yang lain dalam hadis yang dia marfukan dari Ibnu Mas'ud, disebutkan, orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, berperangi jahat, dan bukan orang yang berlidah kotor. Laisal mu'min bit-ta'an. Seorang mukmin itu bukan orang yang suka mencela orang. Walal la'an, melaknat orang, mengutuk orang, mendoakan keburukan. Walal fahish, orang mukmin itu kata-katanya tidak keji. Kata-katanya baik, kata-katanya penuh dengan kebaikan. Walal badi, dan orang mukmin lisannya enggak kotor. Enggak suka menghina orang, menghibah orang, enggak. Sudah dijaga. Kenapa? Karena sadar memaafkan itu lebih mulia. Merendahkan diri nanti dihadapkan Allah akan ditinggikan. Maka bagaimana orang muslim ngaku mukmin lisannya nggak dijaga? Bukan menjadi pemaaf maka suka melaknat, suka mencela, suka menghina, berlidah kotor. Lihat ukhti satu hadis sebelumnya nomor 48. Dari Abu Darda dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah membenci orang yang berperang jahat dan berlidah kotor. Dibenci oleh Allah seorang yang merasa dirinya mukmin, tapi mulutnya kotor, suka mencela orang, menghina orang, melaknat orang, tapi yang akhlaknya buruk, perangainya jahat. Allah katakan demikian. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini. Innallaha yubghidul fahishal badi. Allah itu sangat benci kepada orang yang keji. Allah itu sangat benci kepada orang yang lisannya kotor, yang suka mencela, menghina dan melaknat tadi. Allah sangat benci. Maka mari saudara sekalian, jadilah pemaaf. Seperti itulah Rasulullah mencontohkan. Bahkan pernah Rasulullah dihina, dicela yang bertubi-tubi. Terjadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dan telah mengadakan perjanjian Aqabah. Yakni ketika Rasulullah SAW telah mengadakan perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy yang tidak boleh mereka memboikot, tidak boleh mereka kemudian menyerang, menyakiti, tidak boleh mereka berlaku tidak baik. Tapi perjanjian itu dikhianati. Rasul mengalah sengaja dari Madinah berdua dengan Abu Bakar menuju ke Mekah, menuju kepada seorang sahabat, menuju kepada seorang pembesar Quraisy untuk minta perlindungan supaya apa? Perjanjian itu jangan dikhianati. Ditolak perlindungannya, Rasul diusir, dilempari kotoran, dihina dan dicela. Apa Rasul membalas? Tidak, saudara sekalian. Dalam urusan pribadi, nggak pernah membalas. Sepanjang bukan urusan agama, sepanjang bukan urusan Allah. Tapi kalau urusan pribadi, Rasul tidak pernah membalas. Bahkan Rasul mendoakan kebaikan untuk mereka kelak. Coba, ada sebuah sejarah yang sangat luar biasa. Silakan ukti buka 1765 Sahih Muslim. Sahih Muslim, ketika Aisyah ditanya oleh seorang sahabat tentang peristiwa yang paling berat bagi Rasul, lebih berat mana dibandingkan perjanjian Aqabah dengan perang Uhud. Yang perang Uhud 70 syuhada gugur di medan perang. Silakan 1765.
Ya Ustaz. Dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu katanya, Aisyah istri Nabi SAW mengabarkan kepadanya bahwa Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, pernahkah Anda mengalami kesulitan yang paling sulit daripada hari perang Uhud?" Jawab beliau, "Aku pernah mengalami kesulitan dari kaummu, dan itulah kesulitan yang paling sulit yang pernah kualami dari mereka, yaitu peristiwa dari Aqobah. Ketika itu, aku pribadi mendatangi Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal, tetapi tidak memenuhi harapanku. Karena itu aku pergi dengan perasaan sedih yang dalam, sehingga aku baru sadar setelah sampai di Karnis Sa'alib. Ketika itu aku mengangkat kepalaku, lalu terlihat olehku setumpuk awan melindungiku. Setelah kuperhatikan, kiranya Jibril. Dia memanggilku, katanya, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mendengar ucapan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadap ajakanmu. Dan Allah mengirimkan malaikat penjaga bukit kepadamu untuk kamu suruh-suruh sekehendak hatimu. Lalu malaikat penjaga bukit memanggilku dan memberi salam kepadaku. Kemudian dia berkata, 'Ya Muhammad, Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadapmu. Aku adalah malaikat penjaga bukit. Tuhanmu mengutusku kepadamu untuk melayani setiap perintah apa saja yang kamu kehendaki. Bahkan jika engkau kehendaki, akan kupertemukan kedua bukit ini, yaitu Jabal Kubais dan bukit yang di hadapannya, untuk ditimpakan kepada mereka.' Jawab Rasulullah SAW. Bahkan yang kuharapkan, semoga Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah kepada Allah satu-satunya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apa jua pun." Subhanallah. Ini dia akhlak Rasul. Dihina, dicela, dilempari kotoran, diusir, dikejar. Urusan pribadi, enggak sama sekali. Sedih, beliau sedih. Dengan Abu Bakar berdua, tunduk terus jalan meninggalkan kota Mekah. Kenapa? Permintaan Rasulullah untuk orang-orang Quraisy tidak lagi berlaku curang, mengkhianati perjanjian, ditolak, mentah-mentah ditolak. Yang pada akhirnya setelah perjanjian ini, kemudian mereka khianati, tahun berikutnya terjadilah peperangan Badar. Jadi Allah perintahkan perang karena orang-orang Quraisy yang tidak pernah menghormati perjanjian-perjanjian. Maka adanya peperangan, tapi bukan secara pribadi. Itu menegakkan kalimat Allah. Maka saat itu Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, aku diperintah Allah bersama malaikat penjaga bukit. Ada dua bukit yang paling besar, yakni Jabal Kubais dan Jabal Nur." Itu Jabal Nur itu Gua Hiro yang paling tinggi di kota Mekah itu. Jabal Kubais itu ke arah utara daripada kota Mekah. Itu yang paling tinggi. Itu kalau dipertemukan dua gunung itu dibenturkan, hancur Mekah. Penduduk Mekah musnah. Rasul ditawari itu oleh malaikat. "Ya Rasulullah, aku malaikat penjaga bukit. Diperintahkan oleh Allah. Untuk apa? Mengabulkan permohonan Anda, apapun sesuka Anda. Jika engkau menginginkan, angkatlah dua bukit itu. Benturkan di atas penduduk kota Mekah. Hancur kota Mekah. Hancur penduduk Mekah. Nggak ada sisa." Subhanallah. Rasul mengatakan, bahkan yang aku inginkan adalah kelak dari keturunan mereka akan datang orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Dan itu terjadi tidak lama kemudian setelah itu. Kira-kira sekitar 3 atau 4 tahun berikutnya. Ketika Fatu Mekah, bukankah penduduk kota Mekah seluruhnya, hampir seluruhnya, berbondong-bondong masuk Islam? Yang di situ ada pamannya Rasul, di situ juga ada keponakan Rasul, di situ juga ada saudara-saudaranya Rasul, sepupunya Rasul, dan yang lainnya masuk Islam. Coba bayangkan kalau Rasul ketika itu mengangkat tangan, dia tidak memaafkan, lalu mendoa, "Ya Allah timpakan azab." Tidak, doanya cuma, "Allahumma gfir qaumi," ya Allah ampuni kaumku. "Allahumma hdi qaumi," ya Allah berikan hidayah kepada kaumku. "Innahu kana minadh dhalin." Mereka adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang sesat, ya Allah berikan petunjuk. Seperti itulah doanya Rasul. Kenapa? Karena Rasul terinspirasi. Apa inspirasinya Rasul? Beliau terinspirasi dengan para nabi-nabi yang dihina, yang dipukul, yang disakiti oleh kaumnya.
yang sampai wajah dan muka kepalanya berdarah-darah, cuman menyekak dengan tangannya. Kemudian Nabi hanya berdoa. Inilah para nabi yang begitu mulia, yang begitu sabar. Siapa dia? Nabi-nabi ulul azmi. Mereka memiliki kesabaran yang luar biasa. Diceritakan di Sahih Bukhari. Ukti bisa buka Sahih Bukhari nomor hadis 1517. Sahih Afwan, Ustaz. Bukhari 1517. Nggak ada Afwan, Ustaz. Oh, nggak ada. Baik. Kebetulan Di lagi dalam di Bandung Sahih, ya. baik. Sahih Bukhari 1517. Di situ Nabi SAW ketika terjadi ketika Rasulullah SAW dalam keadaan pernah dikejar hendak dibunuh, disakiti dan seterusnya, bercerita tentang keadaan nabi-nabi. Adalah para nabi-nabi terdahulu, dikejar, dihina, disakiti, dipukul oleh kaumnya. Apa yang terjadi? Para nabi sampai ada yang berdarah kepalanya. Tapi para nabi tidak berdoa kepada Allah untuk kehancuran kaumnya. Para nabi tidak minta kepada Allah supaya dibinasakan. Bahkan para nabi itu kemudian berdoa meminta kepada Allah. Supaya apa? Allah memberikan petunjuk. Allah memberikan petunjuk kepada umatnya. Allah memberikan petunjuk kepada kaumnya. Inilah dia akhlaknya para nabi. Yang mereka itu luar biasa, pemaafnya luar biasa. Maka Nabi SAW terinspirasi dan memang diperintahkan oleh Allah demikian. Maka Rasul selalu memaafkan. Sekali lagi, tidak pernah mendendam. Rasul selalu memberi maaf, selalu memberi maaf. Nggak pernah mendendam, sedikit pun. Kalau toh Rasul dihina terus-menerus, Rasul diperintah kalau nggak kuat untuk menghadapi, disuruh pergi saja. Hadis nomor apa? Kita lihat dulu Al-Quran. Surat 73 ayat 15. Surat 73 ayat 10, afwan. Surat Al-Muzammil ayat 10. Bagaimana Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini. Wasbir, wahai Muhammad, bersabarlah. Ala ma yaqulun, atas apa yang mereka ucapkan. Mereka menghina kamu, mencela kamu, sabar. Wahjurhum hajron jamila. Ya wahai Rasulullah, tinggalkan saja mereka dengan cara yang baik. Maka tadi dikatakan di hadis yang di Sahih Bukhari 1517 itu, ketika Nabi menggambarkan seorang nabi-nabi yang dipukul oleh umatnya, nabi yang dipukul kaumnya sampai mengalir darah-darah, di wajahnya, di kepalanya berdarah. Nabi cuma berdoa. Apa doanya? Allahumma, wahai Allah, sambil mengusap darah di wajahnya, cuma mengatakan, Allahumma gfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, ampunilah kaumku. Mereka sesungguhnya orang-orang yang tidak mengetahui. Dimaafkan, didoakan. Maka Rasulullah SAW termasuk orang yang luar biasa kesabarannya. Contoh-contoh Rasulullah betul-betul sabar itu. Betapa banyak kisah yang bisa kita ambil petik. Saya akan tunjukkan beberapa dalil bahwa Rasul adalah orang yang sangat penyabar dan selalu memaafkan meskipun didolimi. Bahkan beliau pernah dikejar hendak dibunuh. Beliau pernah juga ketika itu dalam keadaan diracun. Beliau pernah disihir. Tapi tetap beliau memaafkan. Bahkan ada orang yang jahat sekalipun dibiarkan oleh Rasul. Tetap lemah lembut. Kita akan lihat beberapa hadis tentang ini. Sahih Muslim, ukhti. Buka hadis nomor 2221. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, ada seorang laki-laki minta izin masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda beliau, "Biarkanlah dia masuk, justru karena dia jahat." Setelah orang itu masuk, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap sangat lemah lembut kepadanya. Karena itu aku bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, tadi Anda mengatakan bahwa orang itu sangat jahat. Ternyata Anda bersikap sangat lemah lembut kepadanya." Jawab beliau, "Sesungguhnya, seburuk-buruk manusia di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang dibiarkan saja oleh orang banyak atau berbuat sesukanya karena takut kejahatannya." Subhanallah. Orang paling jahat minta izin ketemu Rasul. Orang paling kasar ketemu Rasul. Rasulnya lemah lembut.
Rasul penuh dengan kasih sayang, tetap menghadapi dengan lemah lembut sampai Aisyah heran. Aisyah heran. Ya Rasulullah, Anda katakan itu orang paling jahat. Kok Anda berlaku lemah lembut banget dengan mereka? Rasul cuma mengatakan, ya Aisyah, seburuk-buruk manusia di hadapan Allah adalah orang yang di dunia berbuat jahat, orang yang di dunia berbuat sesukanya, keburukan terus diperbuatnya, lalu dibiarkan oleh orang lain karena orang lain takut. Jadi orang yang ditakuti orang lain karena kejahatannya, itu orang paling buruk di sisi Allah. Maaf kalau bahasa sekarang, preman, begal, orang-orang yang jahat dan ditakuti orang nggak mau ketemu, lalu dibiarkan dalam kejahatan. Mereka itu kelak adalah orang yang akan sangat dibenci oleh Allah. Allah membenci orang-orang yang demikian. Itulah. Maka Rasul sekali lagi tidak pernah membalas. Rasul senantiasa memaafkan. Lihat kembali, Rasul pernah diracun. Rasul pernah disihir. Bayangkan, bagaimana kalau bapak dan ibu diracun oleh seorang kafir, menghadiahkan makanan, makanan itu diracun, qadarullah bapak makan, ibu makan, belum sempat dimakan ditelan, tapi sudah sempat masuk ke mulut, bahkan sudah hampir masuk ke kerongkongan. Apa yang terjadi? Sementara pelayan bapak dan ibu makan, meninggal. Apa yang akan terjadi? Yang meracuni Anda, saya yakin dituntut, dipenjarakan, kalau perlu dibunuh. Bagaimana Rasul? Ketika diracun seorang wanita Yahudi. Wanita Yahudi kafir, memusuhi Islam, benci kepada Rasul, meracun Rasul. Rasul tidak membalas sama sekali. Dimaafkan. Hadis nomor 2051 Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu 2051 Ukhti Anas bin Malik. Iya, baik. 2261 ya Ustaz. 2051. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, seorang perempuan Yahudi mengantarkan daging yang telah dibubuhinya racun kepada Nabi SAW. Lalu beliau makan sebagian. Kemudian perempuan itu dibawa orang ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu beliau menanya kepadanya tentang racun itu. Jawabnya, aku sengaja hendak membunuh Anda. Sabda Nabi SAW, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi wewenang kepadamu untuk berbuat demikian. Kemudian Ali bertanya, bolehkah kami bunuh perempuan itu? Jawab beliau, jangan. Kata Anas selanjutnya, kami melihat bekas racun itu jelas kelihatan di leher Rasulullah SAW. Subhanallah. Dibiarkan oleh Rasul. Dibiarkan. Jangan dibunuh, jangan. Apa yang terjadi dengan kita? Nggak mungkin sepertinya kita bisa memaafkan. Kalau toh memaafkan, pasti ada rasa dendam di dalam diri. Itulah kekuatan kita. Tapi sengaja hadis-hadis ini saya sampaikan kepada kita semua. Kita pelajari agar, sudah Allah, mari di zaman sekarang ini banyaknya saling hujat, saling mencela, saling menghina, saling menuntut, melaporkan, pencemaran nama baik, dan seterusnya. Sudahlah, nggak apa-apa dicemarkan nama baik. Kalau memang kita baik, tetap baik di hadapan Allah. Demi Allah, jadilah pemaaf. Mulia kita di sisi Allah. Lihat ini Rasul. Ketika si wanita Yahudi itu ditangkap, ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu mau meracuni saya? Benar sengaja, saya hendak membunuh Anda. Terus terang, sudah ketangkep salah, ngeyel bahkan, nantang bahkan. Sengaja ya Rasulullah, saya hendak membunuh Anda. Maka Rasul mengatakan, demi Allah, engkau tidak akan mampu, dan Allah tidak akan mengizinkan engkau membunuhku. Maka ketika pembunuhan itu telah betul-betul dikuasai oleh Rasulullah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasul, bolehkah aku bunuh wanita Yahudi ini? Halal wanita itu dibunuh. Sebab apa? Dia hendak membunuh Rasul. Halal dibunuh. Rasul mengatakan apa? Biarkanlah, lepaskan, aku selamat. Subhanallah. Sampai Anas bin Malik mengatakan, bekas racun itu membekas sampai lebam di lehernya Rasul. Berarti betapa kuatnya racun itu. Demikianlah. Di zaman sekarang banyak orang pula saling meracun karena kebencian. Selamat di dunia,
dari kebencian orang lain katakanlah. Tapi boleh jadi belum tentu selamat di sisi Allah. Dan boleh jadi bagi siapa yang tidak segera bertobat. Berarti di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar sangat pemaaf sampai diracun, resikonya mati, tetap Rasul tidak membalas. Allahu Akbar. Ada orang yang mampu berbuat seperti itu. Pernah suatu ketika Rasul disihir, dan disihir itu resikonya Rasulullah bisa meninggal juga. Karena sihir itu membahayakan. Rasul panas, demam tinggi, Rasul mengigo, dan seterusnya. Setelah ketangkep tukang sihirnya, juga dibebaskan Rasul. Tidak apapun, dibebaskan. Kata Rasul dengan, nggak ada masalah, saya sudah selamat, dah kuburkan saja. Bekas sihirnya itu, bebaskan. Beres. Ini akhlak yang paling mulia. Gimana dengan kita? Jika kita sempat disihir orang, dan tahu siapa yang nyihir, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Rasul, sekali lagi, memaafkan. Uhti baca hadis yang sebelumnya, yakni nomor 2050-nya. Baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, nama Labid, beliau rasanya maka sesungguhnya tidak dilakukannya. Karena itu pada suatu hari atau suatu malam beliau mendoa, kemudian mendoa dan mendoa. Sesudah itu beliau bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ingatkah engkau bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah memberitakan kepadaku tentang kedatangan dua orang laki-laki, yang satu duduk dekat kepalaku dan yang satu lagi dekat kedua kakiku. Lalu orang yang dekat kepalaku aku bertanya kepada orang yang dekat kakiku, atau sebaliknya. Apakah sakit orang ini? Jawab, kena sihir. Tanya, siapa yang menyihirnya? Jawab, Labid bin Asyam. Tanya, dengan apa dia sihirnya? Jawab, pakai sisir dan rambut yang rontok bersama sisir itu serta mayang kurma kering. Tanya, di mana sekarang? Jawab, di sumur Zi'arwan. Kata Aisyah, Rasulullah SAW pergi mencari barang-barang itu ditemani beberapa orang sahabat. Kemudian beliau bersabda, "Ya Aisyah, kulihat air sumur itu kemerah-merahan warnanya, sedang pohon kurmanya kelihatan bagaikan kepala setan. Lalu aku bertanya, apakah Anda tidak membakarnya?" Jawab Nabi SAW, "Tidak, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkanku dan aku tidak ingin membalas kejahatan orang, oleh sebab itu kusuruh kuburkan saja." Subhanallah. Inilah akhlaknya Rasul. Rasul tidak membalas sedikit pun. Rasul memaafkan. Rasul di apapun dimaafkan. Sebab apa itu tadi? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memaafkan karena itu diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memerintahkan. Maka Rasulullah SAW karena ini adalah perintah Allah, beliau tidak pernah lagi membalas, selalu memaafkan dan selalu memaafkan. Maka jadilah kita pemaaf. Orang yang memaafkan pasti akan mulia. Ingat, Allah perintah kepada kita. Karena Rasul kita adalah pemaaf, marilah kita latih diri kita. Jadilah pemaaf. Bayangkan, Rasul disihir, tetap memaafkan. Rasul diracun, memaafkan. Rasul dikejar, bahkan disakiti. Bahkan Rasulullah SAW dilempari kotoran. Tetap memaafkan. Tetap memaafkan. Karena Rasulullah SAW orang yang akhlaknya paling mulia. Orang yang akhlaknya paling mulia. Maka Nabi SAW tidak pernah mau membalas. Allah yang perintahkan itu. Kapan itu terjadi? Rasulullah terjadi setelah turunnya tadi ayat 128-129 Ali Imran. Sejak saat itu, Rasul selalu memaafkan siapapun yang berbuat salah kepadanya. Memaafkan. Kecuali ketika Allah perintahkan untuk berperang. Sebelum Allah perintahkan untuk berperang, Rasul selalu memaafkan. Dan paling Rasul kalau toh marah, hanya dengan lisan. Dan itu pun Rasulullah tidak pernah lagi marah. Ketika tadi dilarang oleh Allah. Secara umum, peristiwa yang terjadi secara lengkap, coba bisa dibuka hadis nomor 1760 Sahih Muslim.
1760 Sahih Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, dalam perang Uhud Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam cedera. Taring beliau patah dan luka di kepala sehingga darah mengalir dari lukanya itu. Beliau berkata, bagaimana suatu kaum akan menang sedangkan mereka melukai nabi mereka dan memecahkan taringnya. Karena itu beliau mendoakan kutukan bagi mereka kepada Allah. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, engkau tidak punya wewenang apa-apa terhadap urusan itu. Surat Ali Imran ayat 128. Baik, sepertinya agak sedikit gangguan. Jadi ketika telah terjadi perang Uhud terjadi kira-kira tahun ke-5 Hijriah. Di situ Rasulullah SAW pernah mendoa lagi. Kenapa? Betapa sedih Rasulullah, sahabat-sahabat tercinta, termasuk pamannya Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan beberapa pembesar Rasulullah. Pasukan-pasukan yang setia Rasulullah gugur di medan perang. 70 mati syahid di medan perang. Rasul sedih. Maka Rasul mendoakan supaya Allah mengutuk orang-orang Quraisy. Supaya dikutuknya, dilaknatnya orang Quraisy. Ini kan mendoakan dalam peperangan. Kalah perang, orang Islam banyak terbunuh. Rasulullah berdoa kepada Allah supaya orang-orang kafir dicelakakan, dikutuk, dilaknat. Salahkah Rasul? Tidak. Kenapa? Ini dalam peperangan. Apa yang terjadi? Ketika Rasul berdoa buruk setelah peperangan dan kalah dalam peperangan, Nabi sendiri luka-luka. Bahkan lukanya Nabi, giginya beliau patah satu. Kemudian juga ada yang tembus panah menuju ke dari pipinya Rasulullah. Belum lagi luka-luka di jarinya Rasulullah. Belum lagi luka di wajahnya Rasulullah. Beliau mendoakan itu karena saking sedihnya. Dan saking Rasulullah seakan-akan sudah hampir habis kesabaran beliau. Maka beliau mendoakan keburukan. Ya Allah, semoga Engkau timpakan laknat kepada mereka. Ya Allah, laknatlah orang-orang Quraisy itu. Maka Allah turunkan tadi surat Ali Imran. Allah turunkan, Allah ingatkan kembali Nabi Muhammad tentang surat Ali Imran. 128, 129. Tidak ada sedikit pun laisa laka minal amri syai'un aw yatuballah aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Gak ada urusanmu, campur tanganmu hai Muhammad. Kamu mendoakan mereka supaya dilaknat, supaya diazab, supaya diampuni. Mereka itu zalim. Sudah serahkan kepada Allah. Allah memberikan ampun kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah ampuni siapa yang Allah kehendaki. Allah laknat, Allah azab siapa yang Allah kehendaki. Apa yang terjadi kemudian? Subhanallah. 2 tahun kemudian, setelah terjadi peperangan Uhud ini, kemudian terjadilah ketika itu kemudian sampai Fatu Mekah. Bahkan sebelum Fatu Mekah, Khalid bin Walid, panglima tertinggi orang kafir yang bisa mengalahkan pasukan Rasul di Uhud, pada akhirnya masuk Islam. Pada akhirnya menjadi pembesarnya Rasul, menjadi panglima andalannya Rasul. Bayangkan, kalau doanya Rasul dikabulkan Allah, dikutuk, dilaknat, hancur Mekah, penduduk Mekah. Nggak akan ada masuk Islam orang-orang Mekah. Binasa mereka semuanya. Inilah dia akhlak Nabi SAW. Senantiasa Rasul cuma berdoa supaya Allah memberikan petunjuk, supaya Allah memberikan ampunan. Coba ukti, satu lagi, 1761-nya. Dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya, aku seakan-akan masih menampak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghikayatkan seorang nabi di antara nabi-nabi yang dipukul kaumnya. Lalu disapunya darah dari mukanya sambil berkata, wahai Tuhanku, ampunilah kaumku, karena mereka belum mengerti. Subhanallah. Hanya itu. Nggak ada lagi doa buruk. Cuman mohon kepada Allah ampunan. 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 Jadi dari kisah-kisah ini, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kayak apa akhlak Rasul? Bagaimana pemaafnya Rasul? Oleh karena Rasul akhlaknya mulia, Allah perintah kepada kita, teladanilah Rasulullah. Teladan terbaik kita dalam hal memaafkan,
dalam hal berlaku lemah lembut, dalam hal selalu berbuat baik. Tidak ada lain kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mampu meneladani beliau dalam hal ini, insya Allah Allah akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Orang yang memaafkan akan dimuliakan Allah. Orang yang memaafkan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Orang yang memaafkan diberikan pemaafan dan diberikan pahala melimpah ruah plus ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah membolehkan kepada kita untuk membela diri, tapi sekali lagi Allah selalu memberikan kepada kita pilihan yang terbaik adalah memaafkan. Pilihan yang terbaik selalu memaafkan. Coba kita lihat. Beda ayatnya ketika untuk Rasul. Kalau untuk Rasul, maafkan, mohonkan ampunan. Titik. Nggak ada membalas. Tapi kalau untuk kita, ada dua pilihan. Boleh membalas, asal sebanding, tetapi memaafkan, lebih baik. Selalu begitu ayatnya. Kalau untuk Rasul, maafkan. Doakan supaya diampuni. Kalau untuk kita, ada pilihan membalas lebih dulu. Baru pilihan kedua adalah maafkan. Silakan kita bisa lihat. Surat 42, ayat 39 dan ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bagaimana firman Allah di ayat itu? Walladzina idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan bagi orang-orang yang apabila diperlakukan secara dolim, mereka boleh membela diri. Boleh membela diri. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Jika kamu hendak membalas, maka balasan itu sebanding dengan apa yang ditimpakan kepadamu. Jadi kita mau membalas, balas, tapi sebanding, nggak boleh lebih. Baru Allah kasih tawaran. Faman afa wa aslaha. Tapi barang siapa yang mau memaafkan dan terus berbuat kebaikan-kebaikan, maka sungguh Allah akan memberikan kepada ampunan. Allah akan memberikan kepada kita apa? Pahala. Faman afa wa aslaha. Barang siapa yang mau memaafkan dan kemudian berbuat baik, maka sesungguhnya Allah katakan fa ajruhu 'alallah. Maka balasannya Allah akan berikan balasan yang sempurna dari Allah. Ini tawaran Allah, saudaraku sekalian. Siapa yang mau dikasih pahala mulia? Meskipun sekali lagi, boleh selalu untuk kita Allah memberikan pilihan. Jika Anda hendak membalas atas orang yang menyakiti kita, Allah kasih kesempatan. Tapi ujung-ujungnya lagi, Allah perintahkan sabar. Sabar. Orang yang didolimi boleh membalas, tapi kalau dia berlaku sabar, itu lebih baik. Selalu Allah katakan demikian. Coba kita lihat lagi, surat 5 ayat 45. Surat 5 ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa katabna alaihim fiha, dan Allah telah menetapkan atasnya, yakni di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, ada perintah untuk apa? Membalas dengan sebanding hukum kisos. Annan nafsa bin nafsi, ada orang disakiti secara fisik, maka jiwa dibalas dengan jiwa. Wal aina bil aini, ada orang menyakiti secara hati, secara mata, dipukul matanya, mata dibalas dengan mata. Wal anfa bil anfi, hidung dibalas dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni, telinga dibalas dengan telinga. Wal juruha kisos, luka-luka yang kamu derita sekecil apapun ada kisosnya. Luka ada kisosnya. Jadi awal ayatnya kamu boleh membalas dengan kisos, sebanding. Tapi lihat ujung ayatnya. Faman tasaddaqa bihi, maka barang siapa yang kamu mau bersedekah, yakni apa? Melepaskan hak kisos. Dengan melepas hak kisos, kamu memaafkan, fahuwa kafaratullah. Maka melepaskan hak kisosmu, yakni kamu memaafkan kesalahan orang lain, itu akan menjadi penggugur atas kesalahan dan dosa-dosa.
penggugur atas kesalahan dan dosa-dosamu. Allah gugurkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Bayangkan. Subhanallah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Maka barang siapa yang tidak mau menggunakan hukum sesuai dengan hukum Allah, apa yang Allah turunkan, mereka itu zalim. Mereka itu dikatakan oleh faulaika humudz zalimun. Mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Maka agar tidak termasuk orang yang zalim, jadilah pemaaf. Insya Allah, kalau kita senantiasa memaafkan, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan ampunan, Allah berikan pahala melimpah ruah, Allah tinggikan derajatnya. Karena siapa kita harus memaafkan? Karena kita mencontoh Rasul. Dan Allah perintahkan, teladan terbaik kita hanyalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau orang yang pemaaf, mari ikuti teladan beliau. Jadilah pemaaf. Khudil afwa, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wa'arid 'anil jahilin. Ini tema yang sudah kita angkat di pertemuan yang pertama. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Surat 33, ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri toladan terbaik untukmu. Untuk siapa? Liman kana yarjullah. Barang siapa yang mau pertemuan dengan Allah. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Wal yaumil akhir. Dan barang siapa yang ingin perjumpaan pada hari kiamat nanti. Berjumpa dengan Nabi SAW. Berjumpa dengan orang-orang yang beriman. Wa dzakarallaha katsira. Dan bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah. Orang-orang yang banyak menyebut nama Allah. Maka Nabi kita Muhammad SAW adalah teladan terbaik yang pantas kita jadikan sebagai teladan. Insya Allah, jika kita mengikuti teladan Rasulullah SAW, kita senantiasa mengikuti kebaikan-kebaikan dan mencontoh akhlak beliau. Semoga Allah memberikan kepada kita pahala yang melimpah ruah. Allah memberikan kepada kita ampunan dan Allah memberikan kemuliaan serta Allah tinggikan derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman kajian kita pada siang hari ini. Saya berikan waktu cukup panjang untuk kita berdiskusi, untuk kita bisa bertanya jawab. Insya Allah. Kepada Pak Irfan, kami kembalikan. Silakan kita bisa memulai dengan sesi tanya jawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Ustaz Ahmad Susilo. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah menyelesaikan kajian dengan Pak Ustaz Ahmad. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak. Saya mulai dengan pertanyaan pertama. Pak Ustadz, adakah doa khusus agar kita diberi hati yang pemaaf? Terkadang di saat kita sudah memaafkan orang yang membuat kita sakit dan sudah biasa, namun ketika orang tersebut melakukan hal yang buat hati kita sakit, akan terungkit kembali dan menyebabkan hati kita menjadi tambah sakit. Jadi mungkin intinya doa itu ya Pak Ustadz. Sekarang saya ingin tanya dulu. Orang yang gak bisa memaafkan, kadang-kadang terungkit kesakitan, maka sakit hati. Sebetulnya itu gangguan siapa? Setan. Itu gangguan setan. Sifat tidak sabaran, sifat tergesa-gesa, sifat tidak memaafkan. Itu semuanya dari setan. Coba kita lihat dulu hadisnya. Bulughul Maram nomor hadis 1558. Dari Syahrul bin Sa'ad, dia berkata, Rasulullah bersabda, tergesa-gesa adalah dari setan. Al-ajalatu minasyaitan. Sifat tidak sabaran, tergesa-gesa, nggak suka memaafkan, sifat-sifat yang buruk, itu dari setan. Maka bagaimana kita doanya supaya menjadi orang yang sabar? Minta kepada Allah dari gangguan setan, berlindung. Karena yang menyebabkan manusia nggak sabaran, pendendam, pemarah, inginnya membalas, itu dari setan. Bagaimana kita saat kita lagi nggak mampu sabar,
Saat kita lagi rasanya pengen emosi, ketemu orang yang sudah kita maafkan, ternyata orang yang mengulangi lagi, kepenginnya orang itu, kepenginnya rasanya kita balas, saat itu Anda sedang didatangi setan. Yang pertama Anda bacalah ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu dulu. Dan kalimat ta'awuz itu banyak. Anda bisa baca yang mana saja. Pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, karena seperti itulah Rasul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan kepada seorang sahabat yang sedang dalam bertengkar, dalam keadaan saling marah satu sama lain, yang ini marah, yang itu marah. Maka Rasul mengatakan, aku tahu satu kalimat yang apabila dia ucapkan, maka marahnya reda. Maka dia akan saling memaafkan. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadang kita menganggap remeh kata-kata itu. Kadang-kadang kita menganggap, alah, seperti itu aja. Tapi ternyata kalimat itu adalah kalimat yang sangat mujarab. Untuk orang yang senantiasa saling bertengkar, orang yang saling marah-marah, orang yang saling bermusuhan. Dengan kalimat itu, setan insya Allah pergi. Kenapa? Sifat marah tadi dari setan. Selain a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bisa dengan lafaz di surat 23 ayat 98 dan 99. Surat 23, surat Al-Mu'minun ayat 98 dan 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin." Dan berdoalah, wahai Allah Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari gangguan-gangguan syaitan. Wa a'udzubika rabbi ayyahturun. Ya Allah, ya Rabb, jauhkanlah aku dari kedatangan mereka kepadaku. Ya Allah, jauhkan aku dari kedatangan syaitan. Jauhkan aku dari gangguan-gangguan mereka. Atau yang jelas, sifat marah itu adalah akhlak yang buruk. Sifat marah adalah hawa nafsu yang buruk. Termasuk penyakit hati yang buruk. Berdoalah di kitab Bulughul Maram. Coba kita buka. Lihat doanya Rasulullah. 1543. Ini doa yang pendek yang seharusnya kita baca. Kapan kita bisa baca? Mau dalam sholat silahkan. Lagi sujud baca doa ini boleh. Ini contoh Rasul. Ini karena doa ini diucapkan oleh Rasul. Dan banyak Rasul meminta. Setelah sholat, selesai sholat, tidak masalah. Sebelum kita salam, silahkan. Karena ini doa yang sahih yang Rasul contohkan. Apa doanya? 1543. Dari Khutbah bin Malik, dia berkata, Rasulullah bersabda, Ya Allah, jauhkanlah aku dari berbagai keburukan akhlak, amal perbuatan, hawa nafsu, dan dari segala macam penyakit. Coba hawa nafsu dari mana asalnya? Setan. Penyakit yang buruk, penyakit apa? Penyakit hati, akibat gangguan setan. Berdoalah ini. Jangan kita tinggalkan doa ini. Rasul banyak berdoa. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku ya Allah dari berbagai keburukan akhlak, berbagai keburukan amal-amal, berbagai keburukan hawa nafsu. Dan ya Allah, jauhkan aku dari segala macam penyakit-penyakit yang buruk. Penyakit yang paling buruk adalah penyakit hati. Pendendam, tidak memaafkan, suuzon, dan seterusnya. Semoga dengan kita selalu mendoakan ini. Dan terus kita juga membaca ta'awuz. Insya Allah, semoga Allah menjaga kita. Dan tentu doa saja tidak cukup. Harus dibarengi dengan usaha. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana apabila kita, saya dan keluarga difitnah dan diredahkan? Karena ini dampaknya kepada keluarga, sebaiknya kita diam saja atau kita bisa konfirmasi atau membela diri, karena ini berdampak kepada anak-anak dan masa depan anak-anak. Ketika kita difitnah, kita punya hak untuk konfirmasi, membela diri. Apa dasarnya Anda memfitnah saya? Kenapa Anda memfitnah saya? Dan seterusnya, kita minta. Ternyata tidak ada dasarnya, tidak ada apa. Meskipun dampaknya mencelakakan orang, biarkan saja. Jangan membalas sedikit pun.
Orang yang tukang fitnah, la yadkhulul jannata man kana fattan. Tidak masuk surga tukang fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Kenapa? Dengan fitnah itu timbul madharat ke sana kemari. Maka kita yang difitnah, alangkah baiknya kita bisa sabar. Urusan dia berkata apapun, biarin. Yang menilai benar atau salah bukan dia. Allah. Tetap kita diperintah oleh Allah berbuat baik. Kalau toh mau cross check, kalau toh kita mau memberikan klarifikasi, kita tidak diam, boleh, tapi jangan terpancing emosi. Disifati oleh orang, difitnah oleh orang, seburuk apapun, bukankah yang menilai kita tetap Allah? Orang memfitnah kita, apakah dengan fitnah kita dikatakan ini, itu, dan seterusnya, lalu sudah jelas fitnah kita itu benar? Belum tentu. Atau bahkan difitnah, ternyata kita benar, minta ampun sama Allah. Lihat surat 23, tadi sebelum doa ayat yang ke-9899, kita lihat ayat yang ke-97-nya. Tadi 9798 doanya, kita lihat ayat 96-nya. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Tolaklah perbuatan buruk mereka. Mau memfitnah, mau mencela, mau menghina, biarin. Tolak perbuatan mereka. Buruk mereka itu. Dengan apa? Dengan perbuatanmu yang lebih baik. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami yang mengetahui tentang apa yang mereka sifatkan. Kamu dihina, kamu dihina, kamu dicela, kamu dijelekan. Nggak ada masalah. Selama kamu tidak seperti itu, di sisi Allah tetap mulia. Tapi akibat fitnah itu berdampak untuk keluarga. Itu tadi cross check, silakan. Silakan. Anda minta, kenapa kau sampai memfitnah saya? Silakan. Yang terpenting sekali lagi tadi, nggak perlu kita dengan emosi. Biarlah, mau kayak apapun fitnahnya, kalau kita tidak seperti itu, insya Allah, Allah Maha tahu tentang siapa kita. Jelas ayatnya di sini. Tolak perbuatan yang buruk dengan yang lebih baik. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Apakah kamu disifatkan jahat, kamu disifatkan curang, kamu disifatkan ini itu, terserah. Allah tahu tentang kita. Maka apakah nanti yang benar, yang memfitnah atau yang difitnah, Allah yang Maha tahu. Selama kita tahu bahwa itu cuma fitnah, sudah cross check boleh, tapi jangan sampai kemudian terjadi pertengkaran. Lebih baik sekali lagi memaafkan. Ada sebuah kasus yang sangat indah. Kasus ini adalah ketika Rasulullah SAW dilaporkan oleh sahabat, di mana sahabat itu dihina, dicela oleh saudaranya sendiri. Dia menyambung silaturahim, diputus silaturahim. Dia berbuat baik, selalu dihina dan dicela. Dia memaafkan, selalu tidak mau menerima, dan seterusnya dan seterusnya. Maka sahabat itu lapor kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah SAW kepada sahabat itu? Coba buka hadis nomor 2188 Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai karib kerabat. Aku senantiasa menghubungkan silaturahmi kepada mereka, tetapi mereka memutusnya. Aku senantiasa baik kepada mereka, tapi mereka jahat kepadaku. Aku senantiasa santun kepada mereka, tetapi mereka jahil kepadaku." Bagaimana itu? Jawab Nabi SAW. Jika benar engkau telah berbuat seperti yang engkau katakan, seolah engkau telah menyebabkan mereka menjadi bosan, tetapi Allah senantiasa akan menolong terhadap mereka selama kamu tetap berlaku demikian. Subhanallah. Sudah, biarin nanti yang memfitnah kita bosan sendiri. Yang menghina kita bosan sendiri. Selama kita tetap baik, memaafkan, biarin, difitnah gak apa-apa. Cuma dunia aja kok. Allah yang paling tahu. Memang untuk bisa berlaku seperti ini luar biasa. Tapi pesan Rasul begitu. Biarkanlah mereka yang mencela kamu.
Kalau kamu tetap berbuat demikian, tetap menyambung silaturahim, tetap menyambung, tetap memaafkan, memberikan hadiah, nanti mereka bosan sendiri, pahala terkumpul oleh Anda, sementara mereka telah memberikan pahala kebaikan. Kelak nanti di yaumil akhir akan demikian. Bismillah, maafkan, tetap lebih mulia. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hubungan antara memaafkan dengan hutang piutang, Ustadz? Terutama jika ada seseorang atau anggota keluarga yang berhutang, tetapi seakan-akan lupa akan hutangnya. Jika kita maafkan hutang orang tersebut, apakah hal tersebut juga akan terhitung sebagai sedekah kita? Dan bagaimana apabila orang tersebut di posisi yang menghutang? Baik. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Hutang piutang ini urusan harta, tidak akan selesai di dunia, maka nggak bakal selesai di akhirat. Selesaikan di dunia, aman di akhirat. Ingat, orang yang menghutang itu sampai kapanpun tetap dimintai pertanggungjawaban sampai nanti di yaumil akhir. Allah akan tetap minta pertanggungjawaban. Maka bagaimana kedudukannya orang yang memberi hutang? Jika dia memaafkan, dia panen pahala di yaumil akhir. Tapi jika dia memang butuh menagih, silakan. Tapi kalau mau bersedekah dengan hutang itu, pahalanya melimpah ruah. Dan itu lebih baik. Al-Baqarah 280. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Apabila orang yang berhutang itu kepadamu dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, fanadhiratun ila maisarah. Hendaklah kamu memberikan, yakni apa? Fanadhirah, memberikan tenggang waktu. Ila maisarah, sampai batas waktu yang telah ditetapkan. Artinya apa? Tidak terus-menerus menagih. Kalau mau, dan itu lebih baik. Tetapi kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu mempersedekah, wa anta saddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu mau bersedekah, itu lebih baik bagimu jika kamu tahu. Jadi bersedekah itu lebih baik bagi orang yang mau bersedekah. Kenapa? Orang yang berhutang itulah yang resikonya sangat berat nanti di hadapan Allah. Contoh pertama, Bulughul Maram, nomor hadis 565. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah, bukan. Dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda, jiwa seorang mukmin tertahan dengan hutangnya hingga dibayarkan hutangnya. Subhanallah. Nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi. Seorang mukmin berhutang, maka ruhnya, jiwanya terkatung-katung, tertahan dari masuk surga sampai dilunasi hutang-hutangnya. Sepanjang hutangnya tidak dilunasi, maka tidak beres nanti hisabnya di yaumil akhir. Maka orang yang mampu bayar hutang tapi nggak mau bayar, itu zalim. Orang mampu bayar hutang, nggak bayar hutang, kata Allah zalim. Silakan Ukti buka kembali 902 Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, penangguhan hutang yang dilakukan oleh orang kaya adalah suatu kezaliman. Apabila salah seorang di antara kalian pembayaran hutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu, hendaknya ia menerimanya. Orang mampu bayar hutang, tapi nggak bayar hutang, zalim. Yang memberikan hutang, memaafkan. Tapi dia mampu bayar hutang, tetap nggak mau bayar hutang, zalim.
Yang memaafkan dapat pahala, plus nanti bertumpuk-tumpuk pahala akan diberikan oleh Allah di akhirat. Seperti itulah zalim. Kenapa Rasul sampai mengatakan zalim? Karena resiko orang yang mampu bayar utang nggak mau bayar pernah terjadi di zaman Rasul. Itu di hadis nomor 903 itu diceritakan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika ada sahabat yang meninggal, dimandikan oleh sahabat, dikafankan, dikapasi, dikafankan, lalu mau disolatkan, dibawa ke musola, ke masjid. Rasul dipanggil, ya Rasulullah, apakah Anda hendak menyolatkan si mayit? Rasul mundur beberapa langkah, beliau nanya, punya hutang nggak si mayit ini? Punya, ya Rasulullah, 2 dinar. Apa kata Rasulullah? Solatkan oleh kalian. Rasul nggak menyolatkan. Orang yang mati meninggalkan hutang, Rasul nggak menyolatkan. Sampai akhirnya ada sahabat yang namanya Abu Qatadah. Kasihan, sampai beliau kasihan. Subhanallah, sampai Rasul tidak menyolatkan. Akhirnya ditanggung oleh Abu Qatadah. Ya Rasulullah, hutang si mayit aku yang menanggung, aku yang bayar. Rasul mengatakan, benar-benarkah ya Abu Qatadah? Betul-betulkah kamu menanggung hutangnya si mayit? Benar, saya yang nanggung. Baru disolatkan oleh Rasul. Maka kalau ada orang mampu bayar hutang, nggak bayar hutang, itu sampai Rasulullah katakan, halal kehormatannya, halal dirampas hartanya, sebanding dengan harta yang dia hutang itu. Jika dia mampu, karena itu zalim. Satu hadis lagi ukhti, 891, Bulughul Maram. Dari Amr bin Asyarid, dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah bersabda, penangguhan orang yang mampu atau untuk membayar hutang akan menghalalkan kehormatannya untuk dirusak dan menjadikan dia mendapatkan azab. Subhanallah, dapat azab. Ini berhati-hatilah. Sampai Rasul mengatakan demikian. Layyul wajidu yuhillu irdah wa uqubatah. Orang mampu bayar hutang, tapi nggak mau bayar, maka orang itu berhak untuk dirusak kehormatannya. Dirusak untuk apa? Dirampas hartanya. Mendapatkan azab di sini maksudnya, laporkan kepada yang berwajib supaya dirampas hartanya. Kalau tidak juga, nggak selesai di dunia, azab menanti di yaumil akhir. Maka urusan hutang piutang nggak bakal selesai. Karena orang nggak bayar utang padahal mampu, itu pun tetap saja zalim. Jadi zalim melalui apa? Zalim melalui harta. Maka saudara sekalian, nanti Rasulullah mengatakan ada orang yang di akhirat itu bangkrut, muflis. Apa penyebabnya? Karena perbuatan zalimnya di dunia nggak diselesaikan, nggak meminta maaf, kemudian tidak islah, tidak saling berbaikan. Orang yang dizakati, yang dijahati, yang disakiti, dia memaafkan, tapi dianya nggak pernah minta maaf. Urusan apapun, orang ini kata Rasulullah bangkrut. Di hadis Muslim 2211, di situ diceritakan dari Abu Hurairah. Ketika Rasulullah bertanya tentang orang bangkrut, ya Rasulullah, ma huwal muflis? Ketika Rasul bertanya, atadruna mal muflis? Tahukah kamu semua apa itu bangkrut? Para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku tidak tahu, hanya Allah dan Rasul yang tahu tentang apa itu bangkrut. Maka sahabat semua mengatakan begini, al-muflis ummati, seorang yang bangkrut itu adalah la dirhama, wala dinar, wala mata'. Orang yang bangkrut itu menurut saya Rasulullah, orang yang nggak punya harta, orang yang nggak punya kekayaan, ludes hartanya. Maka Rasul mengatakan apa? Bukan begitu. Qala, beliau menjawab, innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisalah wasyam wa zakat. Orang muflis di umatku adalah orang yang hablum minallahnya bagus. Dia sholat, dapat pahala sholat. Dia puasa, dapat pahala puasa. Dia zakat, dapat pahala zakat. Tetapi apa yang terjadi? Wa ya'ti qad satama hada. Dia pernah datang. Dulu di dunia dia pernah menyakiti orang ini. Wa qadhafa hada. Dia pernah menghina orang itu. Wa akala mala hada. Dia pernah memakan harta orang itu. Wa syafaka mahada. Dan pernah pula mencelakakan orang itu. Wa daraba hada. Pernah membunuh orang itu. Pernah memukul orang itu. Maka nanti pahala kebaikan orang itu di akhirat Allah ambil, diberikan kepada orang yang di dunia dijahati.
Jika pahalanya habis, nggak menutupi dosa-dosa orang yang pernah dijahati, diambil oleh Allah, dibebankan kepada orang yang berbuat jahat. Itulah orang yang suka memaafkan. Panen pahala di akhirat. Allah ambil dosa-dosanya, dibebankan kepada orang yang menjahatinya. Jadilah pemaaf. Pasti mulia. Wallahu a'lam. Demikian. Alhamdulillah, ya Pak Ustaz. Ya, sifat pemaaf ini juga bisa berhubungan dengan hutang piutang, dan semoga kita semua tidak ada hal-hal yang tertahan seperti yang tadi sudah dijelaskan ya Pak Ustaz ya. Sampai Amin, insya Allah. Pertanyaan berikutnya Pak Ustaz. Silakan. Pak Ustaz, bagaimana kalau dahulu kita suka menyumpahi sesama kita dan tidak memaafkan orang lain dikarenakan mungkin sifat sombong? Bagaimana Allah dapat memaafkan kesalahan kita, dan apa yang harus kita lakukan saat ini? Itulah kadang-kadang manusia. Pernah menyakiti orang, pernah menghina orang, pernah mencela orang. Gimana ini? Tapi sudah kejadian masa lalu. Mungkin orangnya sudah tidak ada, atau orangnya mungkin sudah kita nggak ketemukan lagi. Tapi saya pengen minta maaf, gimana caranya? Begini, coba buka dulu hadis nomor 1563, Bulughul Maram. 1563, Bulughul Maram. Dari Anas, dari Nabi, beliau bersabda, kafarat penghapus dosa terhadap orang yang kamu umpat adalah dengan kamu memohonkan ampun untuknya. Jadi kita pernah menyakiti orang. Kita pernah menghina orang. Kita pernah mencelakakan orang. Selain harta loh ini. Yang sifatnya secara fisik mungkin, secara lisan mungkin. Maka caranya adalah doakan supaya Allah memberikan ampunan untuk orang itu. Doakan supaya Allah memberikan ampun kepada orang itu. Ya Allah, aku dulu pernah mencela si fulan, menghina si fulan. Dahulu aku tidak tahu, ya Allah, ternyata ini perbuatan dosa. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah atas segala dosanya. Dan ampunilah orang-orang yang pernah menghinaku, yang pernah mencelaku, atau orang-orang yang pernah aku hina, pernah aku sakiti, aku celah. Dan Rasul, orang yang paling mulia pun pernah berdoa seperti itu. Rasul, orang paling mulia, pernah berdoa seperti itu. Coba kita lihat doanya Rasul. Hadis di kitab Sahih Muslim 2239. 2230, maaf. 2229 atau 30. Salah satu dari situ dibaca. Yang 30 saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW pernah mendoa, sesungguhnya aku telah berjanji dengan engkau, wahai Allah, bahwa engkau tidak akan mungkir janji denganku. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia. Maka siapa-siapa di antara orang-orang yang beriman pernah terlanjur kusakiti, kucela, kukutuk, atau kupukul, maka jadikanlah semuanya pahala sholat dan zakat baginya, serta penekat yang mendekatkannya kepada engkau pada hari kiamat kelak. Subhanallah. Ini doanya Rasul. Mungkin dulu Rasul pernah memukul, padahal Rasul nggak pernah mukul. Pernah mencela dan menghina, nggak pernah Rasul mencela dan menghina. Pernah menyakiti, nggak pernah menyakiti. Mendolimi, enggak. Karena Rasul adalah orang yang paling lembut. Tapi Rasul menyadari itu. Nah, aku manusia biasa. Ya Allah, siapa yang dulu pernah aku cela, aku hina, aku kutuk, aku pukul, yang sengaja enggak dengan sengaja, ya Allah, jadikan menjadi pahala kebaikan untuknya, pahala sholat baginya, pahala zakat baginya, pahala puasa baginya, ya Allah, dan jadikan untuk ampunan bagi mereka. Maka seperti itu, jika pernah terjadi di masa lalu kita berbuat buruk, berdoalah seperti ini. Semoga Allah mengampuni kita dan Allah menggugurkan puna dosa-dosa mereka. Kelak di yaumil akhir dipertemukan, insya Allah beres. Nggak sampai muflis, insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Baik Pak Ustaz, pertanyaan berikutnya.
Pak Ustadz, saya izin bertanya. Saya pernah disakiti, dihina oleh orang yang dianggap saudara saya sendiri. Setelah itu saya sudah memaafkan, bukti bahwa saya sudah berbaikan dengan dia. Tapi perkataan dan sikapnya sering juga teringat-ingat dalam pikiran. Bagaimana itu Pak Ustadz? Terima kasih. Memang kadang-kadang seperti itulah sifat manusia. Dan terus saya yakin tipe seperti kita nggak bakal mampu 100% hilang. Minimal ketemu orangnya teringat. Diomongin orangnya, dengar suara namanya teringat. Seperti itulah. Itulah cara setan membangkitkan ingatan kita atas keburukan orang kepada kita. Yang kita sudah maafkan. Saat itu gimana? Langsung baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonirrajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Doa-doa lagi tadi dibaca. Terus ya Allah, hilangkan rasa dengkiku kepada orang itu ya Allah. Hilangkan rasa benciku ya Allah. Hilangkan seuzonku ya Allah. Ya Allah, buang-buang. Itu semuanya setan yang lagi mengganggu. Betul. Kenapa? Karena setan nggak ingin kita jadi pemaaf. Kenapa? Kalau kita pemaaf, kita mulia, nanti nggak bisa masuk neraka. Nggak bareng-bareng dengan setan. Maka jangan pernah mengikuti gangguan setan. Hawa nafsu setan. Lebih baik segera kita lawan. Gimana tadi lawan setan? Doa, ta'awuz, dan doa yang telah dicontohkan Rasul. Atau dengan doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Agar paling kepada taat lagi, berpaling pada taat lagi. Karena memang hati manusia itu selalu dipaling-palingkan oleh Allah. Lagi memaafkan, ingat orangnya, berpaling lagi, ada dendam lagi. Maka tadi salah satunya doa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ini baca. Karena hati manusia selalu dipaling-palingkan oleh Allah. Maka Rasul pun membaca doa ini. Dan Rasul sering membaca doa ini. Coba lihat, Muslim 2278. Muslim 2278. Dari Abdullah bin Amru bin Ash radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati anak Adam seluruhnya berada di antara dua jari Allah Ta'ala, bagaikan hanya sebuah saja. Allah Ta'ala sanggup menggerakkannya bagaimana menurut kehendaknya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoa, Allahumma musyarrifal qulub, syarif qulubana ala ta'atika. Artinya ukti di catatan kaki footnote di paling bawah. Coba lihat apa artinya doa itu. Artinya, wahai Allah yang menggerakkan seluruh hati, gerakanlah hati kami untuk mentaati Engkau. Selalu kepada ketaatan. Ada rasa dendam, pengen marah, rasa sebel. Baca doa ini, baca ta'awuz. Semoga Allah akan selalu menggiring hati kita ke dalam ketaatan. Insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Ada dua pertanyaan terkait, Pak Ustadz, jadi saya coba gabungkan. Sepertinya memang pertanyaan ini juga ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya, Pak Ustadz, di sesi sebelumnya. Yang pertamanya, kalau kita mendengar ada orang yang menghina agama Islam, menghina ustaz, atau bahkan menghina ayat Al-Quran, apakah diam saja dan memaafkan? Yang kedua, telah dicontohkan oleh Rasulullah memaafkan yang sifatnya pribadi atau menyerang kepada kepribadian Rasulullah. Bagaimana sikap kita apabila jika ada kafir atau non-muslim yang menyerang Islam yang baru-baru ini contohnya terjadi di India? Jangan diam. Ada 3 cara kita bisa menolong. Anda punya kekuasaan, penguasa. Silakan dengan kekuasaan Anda. Anda nggak punya kekuasaan, Anda punya ilmu, minta nasihat, datangi, kasih nasihat. Bagaimana mungkin Ustadz, saya bukan penguasa, saya nggak bisa ngasih nasihat. Kalau toh ngasih jauh di sana. Dengan ini hati.
Doakan orang-orang yang terzolimi di sana agar kalau toh sampai meninggal matinya syahid, kalau toh disakiti semoga diberikan kekuatan kesabaran, mau di India, mau di Palestina, dimanapun berada, di Cina, di Filipina, dimanapun, termasuk di negeri kita berada. Dan tetap kita bersabar, doakan semoga orang-orang yang menyakiti itu dapat petunjuk Allah, dapat hidayah, seperti Rasul tadi. Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, mereka orang-orang sesat. Doakan. Jangan dengan cela, dengan laknat, dengan hina. Ingat, Rasul nggak pernah mencela, melaknat, menghina. Setelah Allah turunkan, Ali Imran 128, 129. Karena memang kadang-kadang kita mendengar itu, hinaan dan celaan dari orang kafir, dari orang musyrik, dengan sangat banyak hinaan dan celaan. Allah katakan itu. Surat Ali Imran. Surat 3. Ayatnya, ayat yang ke 186. Coba perhatikan ayat itu. La tublawunna fi amwalikum. Sungguh kamu pasti akan mendengar. Sungguh kamu pasti akan diuji oleh Allah. Fi amwalikum, melalui harta-harta kamu. Wa anfusikum, melalui jiwa-jiwa kamu. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Kamu juga akan mendapatkan celaan dan hinaan yang sangat banyak dari orang-orang kafir yang telah diberi kitab sebelum kamu, orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Kamu dapat hinaan dan celaan yang banyak. Dihina, dicela. Agamamu dihina, dicela. Apa perintah kita? Apa perintah Allah pada kita? Wa in tashbiru, jika kamu tetap bersabar. Sabar itu tetap nomor 1. Jaga lisan. Mendoa, tapi mendoa dengan cara yang baik. Jangan mencela, melaknat, menghina, jangan. Tasbiru. Wa tattaqu, dan kamu bertakwa. Fa inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya kesabaranmu, ketakwaanmu, itu yang paling diutamakan. Nah, bukti sabar, apabila kita melihat ada Islam dihina, Islam dicela, jangan diem. Jangan diem. Bagaimana caranya? Coba kita lihat. Hadis di Sahih Muslim nomor hadis 41. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun di antara nabi-nabi yang telah diutus Allah sebelumku. Pasti di dalam umatnya terdapat golongan Hawariyun dan para sahabat yang terbina dengan pimpinannya serta patuh pada pemerintahnya. Setelah berlalu beberapa masa, mereka digantikan oleh angkatan baru yang pandai berkata tetapi tidak berbuat, bahkan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka siapa yang berjuang menentang mereka dengan tangannya, itulah orang mukmin. Dan siapa yang berjuang menentang mereka dengan lidahnya, dia juga mukmin. Dan siapa yang menentang mereka dengan hatinya, dia itu orang mukmin. Sesudah itu tidak ada lagi iman walaupun agak seberat biji bayam. Ya, 3 cara. Silakan pakai kekuasaan. Kalau Anda penguasa dan mampu, itulah mukmin. Nggak mampu, Anda dengan lisan Anda masih nasihat, Anda mukmin. Nggak punya kekuatan apa-apa, pakai hati. Tolak dengan hati, didoakan, berdoa, itu pun mukmin. Maka abaikan, diem tanpa komen apa, biarin aja lah, dihina, ntar juga ada yang nolong. Nggak pernah tergerak dalam hatinya. Meskipun berdoa, tidak ada rasa sedih. Maka orang itu tidak mukmin, kata Allah. Kata Rasulullah. Tidak ada lagi mukmin meskipun sebesar biji bayam. Artinya di sini jelas bahwasanya wajib kita membela tetapi dengan cara yang benar, yakni membela dengan cara yang tepat. Dan ini sudah terjadi sejak di zaman Rasul. Allah katakan melalui hadis ini melalui Rasulnya. Setiap Allah mengutus Rasul, ada umat-umat yang setia, ada umat-umat yang membangkang, ada yang menghina dan mencela. Maka sepanjang kita tahu itu penghinaan, itu celaan, kita tetap dengan cara sabar lebih dulu, dengan landasan takwa. Kita kalau mampu, kita pakai kekuatan. Kalau nggak mampu, kita pakai lisan. Kalau nggak mampu, kita pakai hati, doa. Itu selemah-lemahnya iman.
Coba, Ukti naik ke hadis sebelumnya, nomor 40-nya di bagian paling akhir. Terhadap kasus ini, ada kalimat begitu. Terhadap kasus ini, maka berlaku apa yang aku dengar dari Rasul. Coba dari situ. Baik. Terhadap kasus ini berlaku apa yang kudengar dari Rasulullah SAW. Sabdanya, barang siapa di antaramu melihat sesuatu yang mungkar, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Jika dia tidak sanggup, maka dengan lidahnya. Jika tidak sanggup juga, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah yang selemah-lemah iman. Lihat kedudukan kita, di mana kita mampu. Kita penguasa, pakai kekuasaan. Pakai tangan kita, berjuang. Gak mampu, pakai lisan kita, nasihat. Gak mampu, ini paling lemah, sekurang-kurangnya. Dan inilah kita, orang awam, yang tidak mampu berjuang dengan kekuasaan, gak punya kekuasaan. Gak mampu dengan lisan, gak bakal didengar kata-kata kita. Maka jaga lisan kita, jangan menghina, mencela, menghadik, tapi dengan kata-kata yang baik, doakan semoga Allah berikan hidayah. Kalau toh Allah nggak kasih hidayah, urusan Allah. Apakah mereka mau dibinasakan? Apakah mereka dapat hidayah? Maka ingat tadi selalu setelah turun surat Ali Imran 128, 129, Rasul nggak pernah mencela, menghardik, dan seterusnya. Meskipun itu urusan agama yang dihina, Rasul paling diperintah Allah perang. Sekarang, adakah perintah perang? Selama tidak ada pemimpin Islam yang memerintahkan perang, nggak ada peperangan. Karena peperangan itu adalah peperangan yang secara hak membela agama Allah. Wallahu a'lam, tetap mengalah. Dan doa itu terbaik. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, apa yang dimaksud dengan sesungguhnya akan disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa batas? Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Apakah arti bersabar tanpa batas ini, dan apakah bersabar ini hablum minallah atau hablum minannas? Sabar itu ada dua, hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah itu jalankan perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Sabar ketika menjalankan sholat, sabar ketika mendapatkan harta, tetap berinfak, sabar ketika meninggalkan larangan, dan sabar hablum minannas ketika dihina orang, dicela orang. Andai kata semua dilakukan dengan baik, itulah yang dikatakan sabar tanpa batas. Maka pahalanya tanpa batas. Kesabaran itu kapan? Sepanjang kita diberikan kehidupan. Kapan batas akhir kesabaran? Saat Anda dicabut nyawanya. Sabar menegakkan hukum Allah, menegakkan syariat Allah, itu sabar yang tanpa batas. Maka yang dimaksud surat Az-Zumar ayat yang ke-10, itu di awal ayat Allah perintahkan, "Qulilladzina amanu ya ibadilladzina amanu wa ardullahu wasi'ah." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, hambaku yang beriman, bumi Allah itu luas. Silahkan cari karunia Allah dimanapun. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar yang akan diberi balasan tanpa hisab, tanpa batas. Maksudnya balasan yang diberikan sampai nanti di yaumil akhir. Surga, nikmat yang tiada taranya. Asal sepanjang hidupnya kita sabar. Sabar dalam apa? Coba kita buka. Surat 76 ayat ke-24. Allah perintah apa di situ? Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum asima au kafura. Bersabarlah kamu dalam menjalankan ketetapan Allah, hukum Allah, syariat Allah, aturan Allah. Jangan mengikuti orang-orang yang berdosa, jangan pula mengikuti orang-orang kafir. Tuh sabar namanya. Sepanjang kita hidup mengikuti aturan Allah namanya sabar. Maka apa yang dimaksud pahala tanpa batas? Surga. Silakan buka surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 22 sampai 23. Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim. Orang-orang yang sabar adalah orang yang sabar karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Wa aqamus shalah, salatnya didirikan dengan sebaik-baiknya. Yang wajib, yang sunnah dijaga. Bukankah orang yang salatnya benar
mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Kalau diberi rezeki oleh Allah, jangan pelit. Infakkan di sebagian sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyah. Dan ketika dihina orang, dicela orang, disakiti orang, menolak keburukan, menolak kejahatan dengan kebaikan. Ini lagi, pemaaf. Ulaika lahum uqbadar. Mereka itu mendapat tempat kesudahan yang terbaik. Rizki tanpa batas. Apa itu? Surga. Itu yang Allah sebut di ayat ke-23-nya. Jannatu adan yadkhulunaha. Nanti mereka masuk surga bersama-sama dengan keluarganya, yakni orang-orang yang saleh, min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Pasangannya dikumpulkan, nenek moyang orang tuanya dikumpulkan, anak cucunya kumpul. Subhanallah. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk dari segala penjuru pintu-pintu surga. Apa yang diucapkan malaikat? Ayat ke-24-nya. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera atasmu, kamu meraih surga, pahala tanpa batas, nikmat tanpa batas, semua diberikan oleh Allah. Karena kesabaranmu. Itulah yang dimaksud surat Az-Zumar, ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar dalam segala hal. Hablum minallah, hablum minanas, sabar. Wallahu a'lam. Sepertinya Pak Irfan sudah mendekati waktu duhur. Ya, ini ada ada pertanyaan yang terkait keluarga nih Pak Ustadz. Mungkin ada hubungan keluarga, jadi mungkin saya gabungkan pertanyaannya karena dua pertanyaan ini cukup menarik juga. Pertanyaan pertamanya, izin Pak Ustadz untuk menanyakan hubungan antara orang tua dan anaknya. Pak Ustadz, saya mendengar sangatlah merugi bagi seorang anak jika mendapati orang tuanya tidak memaafkan anaknya. Itu pertama Pak Ustadz. Yang kedua, Pak Ustadz, sudah seharusnya seorang istri mengabdi kepada suaminya. Bagaimana jika seorang istri melakukan kesalahan dan tidak dimaafkan oleh suaminya sampai akhirnya bercerai? Dan lalu suaminya meninggal dunia, sampai saat ini istrinya belum memohon maaf kepada suaminya sebelumnya. Enggak, Ustaz? Pertama, betul betapa rugi seorang anak yang tidak mendapatkan maaf orang tuanya. Dalil seperti itu ada, tetapi hadisnya itu dhaif, bahkan tidak ada dalil. Menjelang bulan Ramadan, rugi orang-orang yang tidak meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Hadis ini lemah, tidak bisa jadi hujah. Yang benar adalah rugi orang-orang yang tidak mendapatkan ridho kedua orang tuanya. Kenapa? Ridho Allah fi ridho walidain. Keridhaan Allah tergantung ridhonya orang tua. Maka apabila ada seorang anak, orang tuanya masih hidup, orang tuanya tidak ridho kepada anak, lalu si anak tidak berbakti kepada orang tua, celaka orang itu. Itulah hadis yang sahih. Bisa dilihat di Sahih Muslim, nomor hadis 2181. Di situ disebutkan oleh Rasulullah, rohima anfu, rohima anfu, rohima anfu. Dia celaka, dia celaka, dia celaka. Rasul sampai mengatakan 3 kali. Man ya Rasulullah? Siapa yang celaka itu ya Rasulullah? Ya ini apa? Seseorang yang rojulun, seorang yang mendapati adro abawaihi indal kibar kilahuma au ahaduhuma falam yadkhulil jannah. Seorang yang mendapati kedua orang tuanya kemudian apa? Dalam usia lanjut dan orang tuanya masih hidup, baik itu salah seorang atau dua-duanya masih hidup, tapi tidak berusaha berbakti dengan sebaik-baiknya untuk masuk surga. Berarti orang tuanya nggak bakal ridho, nggak memaafkan, maka celaka, rugi. Wahai anak, perhatikan baik-baik hadis ini. Jangan sampai kita menjadi orang celaka. Ingat, keridhaan Allah tergantung ridho orang tua. Kemudian, bagaimana seorang istri yang berbakti kepada suami, tapi ternyata suatu saat, si istri ini melanggar, tidak berbakti, berbuat dosa, khianat kepada suami. Sampai akhirnya terjadi perceraian. Lalu si istri tidak pernah minta maaf sama suami. Kemudian si suaminya meninggal. Sementara istrinya nggak pernah minta maaf. Caranya tadi, Bulughul Maram 1563, doakan mantan suaminya yang sudah meninggal.
Ya Allah, aku dulu pernah durhaka sama suamiku, mantan suamiku. Aku pernah berkhianat, aku pernah berkhianat, aku telah berbuat dosa. Ya Allah, ampuni kesalahan dan dosaku. Ampuni kesalahan suamiku, yang mantan suamiku dahulu, ya Allah. Ampuni semua dosa-dosanya, ya Allah. Ini dia kafarahnya. Jadi si istri memohonkan ampunan kepada Allah untuk suami yang sudah meninggal dan mengakui dulu kesalahannya telah berbuat khianat kepada suami dan mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah ampuni. Insya Allah. Wallahu a'lam. Sepertinya sudah masuk waktu zuhur, sudah terdengar suara adzan. Demikian saudara sekalian, dengan demikian bab tentang jadilah pemaaf, engkau akan mulia. Hari ini sudah kita selesaikan. Insya Allah kita diperjumpakan kembali di pertemuan yang lain dengan tema yang lain. Demikian saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah yang ikut bergabung pada kajian kita pada hari ini. Semoga ilmu yang sama-sama kita pelajari, insya Allah kita bisa petik manfaatnya. Kita belajar. Jadilah pemaaf. Akhlak yang mulia. Mungkin terhina, tertindas, tersakiti di dunia, tapi yakin mulia nanti di sisi Allah di yaumil akhir. Demikian saudara sekalian. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz. Barakallahu fikum, hatur nuhun semuanya, hatur nuhun untuk Bapak Ibu, Ibu Rina dan seluruh keluarga dan handetolan. Saya mohon pamit. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ya, Mas Susilo, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Pagi kajian dari Pak Ustadz Ahmad Susilo. Insya Allah nanti kajian ini akan juga dimasukkan di dalam YouTube Arja Kusuma. Insya Allah nanti akan dibagikan juga. Dan untuk berikutnya, insya Allah 2 minggu lagi, dalam waktu 2 minggu lagi, kita akan mengadakan pengajian Arja Kusuma, insya Allah tanggal 25 bulan Juni, insya Allah di waktu yang sama dan juga di link yang sama. Jika ada kerabat atau saudara yang mungkin ingin ditambahkan di grup WA WhatsApp kita yang akan diinfokan pengajian Arja Kusuma, maka silakan dituliskan di chat Zoom nomor dan namanya. Insya Allah di pengajian berikutnya akan kita infokan. Mungkin itu dari kami. Dengan ini saya tutup pengajian pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mangga jika ada yang mau silaturahmi sebelum zuhur, mangga saya persilakan. Assalamualaikum semuanya.